Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan mutqanan li yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurikas sari wa midadikal jari wajma'na bihi fi kulli aqwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatidzah dari Madinah, Al-Hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tempat pendidikan Al-Hikmah ini sesuai dengan namanya, yaitu intisari ilmu yang maknanya adalah hikmah, sehingga tidak akan keluar dari tempat pendidikan Al-Hikmah kecuali orang-orang yang penuh dengan hikmah, yang akan mengajak orang menuju hikmah. Amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan tadi bagaimana apa-apa yang disampaikan oleh kiai yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam keadaan kesehatan, ketaatan. Amin. Tentang pentingnya adab. Kalau kita ngelihat sekarang di samping kita ini ada piala ya, piala banyak ya, masya Allah. Apakah tujuan ilmu itu piala? Nah, apakah tujuan ilmu itu dengan banyaknya periwayatan? Imam Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, laisa bil ilmi man kathratir riwayati wad dirayati. Bukanlah yang dikatakan ilmu itu cuma pinter nyampaikan, disebutkan di kitab ini juz sekian, halaman sekian, sater atau baris kesekian. Bukan itu ilmu. Itu bagian ilmu, cuma intisarinya itu bukan itu. Walakinnal ilma alladhi qadahu ila ridhaillah. Tetapi ilmu itu yang bisa menuntun kamu untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita apa ya di sini paling VG-nya baca apa ya? VG, kitab VG-nya Fathul Qorib ya, Fathul Qorib, masya Allah, kitab tinggi itu, kitab tinggi. Di situ ada bab awail pertama, babus siwak.
Ana mau tanya, kira-kira iki ngajar nggawa siwak apa ndak ya? Hah? Apa siwak gawe korek ya, Rek? Tahu siwak gawe korek ya? Masya Allah. Kita baca kitab I'anut Talibin, baca kitab Minhaj, baca kitab Bulughul Maram, baca kitab ini, kitab itu, kitab Majmu', Masya Allah, bagus. Tapi tujuan dari itu, bagaimana kita dari kitab tadi itu bisa mendapatkan keridhaan Allah. Yang itu tadi itu wasiwak. Orang-orang soleh itu, Bapak Ibu, orang-orang soleh itu kalau sudah ngajar sama muridnya gini, kemudian dia baca bagus siwak misalnya, bab tentang siwak, ditutup. Ditanya, bawa siwak? Bawa, ya. Bawa, enggak. Cari sekarang. Bawa nih. Kalau satu kelas enggak yang bawa, ditutup. Sampai kata apa? Besok ngajinya bawa siwak dulu, baru ngaji bab siwak. Ini ilmu, Bapak Ibu. Ini ilmu. Bab tentang masalah sholat witir misalnya, dijelaskan sholat witir. Besok pagi harinya pada kelas yang sama tanya, tadi malam sholat witir enggak? Yang menurut sebagian madhab Imam Abi Hanifah mengatakan wajib sholat witir. Kalau ada yang jawab enggak, belum sholat witir, keluar dari kelas, malam sholat witir dulu, setelah itu besok pagi baru taklim lagi, belajar lagi. Ini ilmu. Perhatikan apa-apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan gini, Bapak Ibu, al-ilmu yahtifu bil amal wa illa irtahal. Ilmu itu akan mengajak, menarik amal. Kalau diamalkan berkah itu ilmu. Tapi kalau tidak diamalkan, irtahal, akan pergi, hilang. Hilang ilmu apa tadi wong bodoh sih? Bukan. Dalam kitab Nasihatnya dikatakan orang itu kalau tidak ngamalkan ilmu bukan jadi orang bodoh, Bapak Ibu. Kadang-kadang tambah pinter. Tapi ilmu itu akan jadi bukti keburukan buat dia. Pakai contoh paling gampang, Nis. Tidak perlu jelimet, Nis, ya. Dan anak tidak perlu ngocok kitab, disebutkan kitab ini tidak perlu, sebenarnya tidak perlu. Oh ini ono para kiai ini hadir paham kabeh. Ya. Beb, iku wong kafir iku ndak sembayang kok sugih ya, Beb. Kami takkan ngono kan? Masya Allah, Beb, montore dudu Innova maneng, Beb, Mercy pintu 1. Ya misal buka tukang dukur tok ini bisa. Beb, padahal gak sembayang. Lah iki ana wakmin wajo, Beb. Subuh sembayang, waki aping 5 lek perlu. Itu ping sito panen ping 5. Tapi kok tetep sih, Beb, ngengkol. Loh, jangan salah sampean. Ini pedoman hidup ya. Pegang ini pedoman hidup. Kapan kita mendapatkan sesuai hawa nafsu kita? Kapan kita mendapatkan sesuai dengan hawa nafsu kita? Tapi kita tidak bisa menggunakan di jalan Allah, ketahui kalau itu merupakan istidraj atau tipuan dari Allah. Perhatikan, kita, kadang-kadang kita ya, alhamdulillah semoga enggak, ada orang misalnya, dia itu enggak sembahyang, dia enggak sholat, dia enggak zakat. Waduh, nanti kan dia kenal iye, ya itu iye, iyo, anak iye, anak iyo, le iye, b, le iyo, cc,
Lek iya kakuan cekak. Iya, makanya sampean aja tadi iyo. Iyo itu ya apa bae pengajian, gawe sarungan, celonoan. Engko buyar, tadi iyo kakuan cekak. Kok ndak rezekinya lancar deh loh. Itu tipuan Pak De. Tipuan. Kalau bahasa tasawufnya namanya istidraj. Allah menyatakan dalam firman-Nya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menipu mereka manusia dari sekiranya mereka tidak mengetahui. Dia tidak sadar kalau tertipu. Tapi kalau mendapatkan sesuatu yang cocok sama hawa nafsu kita, dikasih harta, dikasih ilmu, oh hartanya digunakan di jalan Allah, ilmunya digunakan untuk di jalan Allah, untuk diamalkan, ketahui itu merupakan bukti yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi saya dengarkan apa yang disampaikan Yai tadi. Adab. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan gini Bapak Ibu. Imam Syafi'i, ij'al ilmaka kalmilih wa adabaka kal ajin. Apa kata Imam Syafi'i? Hei orang Islam, jadikan ilmumu itu seperti garam. Tapi adabmu, sopan santunmu, akhlakmu jadikan seperti adonan. Ibu kalau misalnya buat apa ya, dadar jagung, tapi saya minyak goreng nggak ono ya, saya kan repot. Lek jari ini pemimpin ini ngomong digodok jadi ya boy. Digodok jare lah, rek miki lah nek goreng gedang goreng digodok, rek dadi kolek rek ceritane rek. Hah? Misal ono nyak piye. Kira-kira adonan dadai jagung itu lebih banyak tepungnya, lebih banyak jagungnya atau lebih banyak garamnya? Jelas lebih banyak garam, lebih banyak tepungnya Habib. Lebih banyak dikasih udang, diberikan jagung, kemudian dikasih garam sedikit, ojo akeh-akeh. Lek kakean kasinan jadi wong Jawa kepingin kawin. Ilmu sama seperti itu. Maaf, tanpa mengecilkan ya, tanpa mengecilkan. Percuma Bapak Ibu, percuma kalau dia tadi itu baca kitab, kalau perlu hafal kitab, hafal itu alfiyah di luar kepala, tapi tidak punya adab sopan santun, terutama kepada orang tuanya, nol nilainya. Perhatikan ya, maaf, rodok kasar gigi, rodok, tapi tidak kasar rodok. Bapak Ibu, kalau mau pinter-pinteran, yo sepurani, menungso kalah karo setan. Iblis, luwe pinter. Kalau tidak pertanyaan, tanyakan Yai. Di tafsir As-Sawi disebutkan tentang cerita iblis. Iblis itu pernah menjabat selama 80.000 tahun jadi pengajar malaikat. Duduk menungso maning. Jadi malaikat-malaikat dulu itu sebelum iblis laknat, gurunya siapa? Yo iblis ini. Dulu namanya Azazil. Makanya sampai dua anak ojo jenenge Azazil. Azazil itu iblis rek. 80 tahun. Jadi dai, jadi pengajar. Tapi cuma gara-gara satu tidak punya adab sama Allah, tidak punya adab dengan Nabi Allah Adam. Ketika kalimat muncul, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
Engkau ciptakan aku ya Allah dari api. Kalau Adam kan dari tanah. Hancur 80.000 tahun. Gara-gara apa? Gak punya adab. Sudah. Jangan cuma mau pinter-pinteran tok loh, hati-hati loh. Ilmu itu bisa dua. Bisa jadi bukti baik, amin. Bisa jadi bukti buruk, naudzubillah. Lah kon ngerti hukum ini kok dilakoni apa? Lah kon koyo ngene kok apa niki? Anak tanya sudah, artinya lek salah tolong ditegur saiki. Ojo engkuk saiki. Adabnya berangkat Jumatan pakaian apa? Serba putih, sunnah. Lah kok ono sing gawe jasan ireng lek berangkat Jumatan. Kitabe sing waca I'anatut Thalibin. Masya Allah. Ya. Kok iso Kok iso itu huruf Arab, Pak. Qaf, alif, shad. Kok iso? Iya. Bingung. Salah satu teman kita pernah berangkat Jumatan di Hadramut. Pakaiannya ketika itu yang putih dicuci semuanya, sehingga menggunakan pakaian warna. Tengah jalan ke masjid ada mobil guru kita, Hai Umar, jalan tidak lama mundur, dibuka jalan Hai Umar. Dikatakan kamu tidak punya pakaian putih. Tidak ada, Habib, masih dicuci semuanya, tinggal pakaian warna ini tok, mau Jumatan. Kemudian apa? Katanya beliau, lain waktu dipersiapkan untuk putih, dipersiapkan untuk Jumatan. Nanti lagi. Ini ilmu. Laisa bikatratir riwayah, bukan cuma sekedar banyak riwayat, Sampai yang tahu Bapak Ibu ya, orang-orang soleh itu kalau dilepas untuk belajar, semisal Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika akan menuntut ilmu agama, akan berangkat ke Basrah, ke Irak. Basrah, banyak orang alim mau berangkat ke Irak, ke Basrah zaman itu. Apa pesannya ibunya? Pesannya ibunya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani apa? Nak, kamu belajar ilmu agama ya, belajar di sana. Nanti nak, kalau memang tidak ketemu di dunia, kita ketemu di akhirat. Aku tunggu nak di mahsyar nanti. Yo, lah kita orang mondok no anak tas telung dino dikai rong dina. Oleh telung dino kas kai bantal. Oleh telung, yo ndak kerasa mulai berangkat Syekh Abdul Qadir Jailani. Tahu sampean, ada warisan dari bapaknya, dari abahnya beliau. Ada uang, beberapa uang dinar. Dinar itu uang emas. Ukuran satu dinar itu kurang lebih 4,24 gram. Bayangno sampean. 4,24 gram ukuran satu dinar. Karena anak masih terlalu kecil, sehingga sama ibunya diberikan di bawah lengannya ini kantong. Kalau di sini takut jatuh. Lek di kini kan kekepit terus. Kecil, masih kecil. Dan beliau dikatakan dalam sirahnya, sejarahnya, tuku sandal ndak iso. Lek saya kan api-api sandal ya. Iya, malah kadang-kadang ustadz itu elek sandal. Lek santri itu api-api sandal. Apa katanya ibunya? Nak, katanya, iya Bu, nanti aku tunggu di mahsyar nak, kalau gak ketemu nak. Iya Bu. Nak, pesennya ibu satu ya. Iya Bu. Jangan pernah bohong. Iya Bu. Apa saya mau turut lecek ya? Nah, jangan bohong, jangan ucapkan bohong. Iya Bu. Berangkat nang Basrah. Ada kafilah itu rombongan dagang gitu. Mekun di situ.
Ketika tengah perjalanan di hutan, apa yang terjadi? Ini Gofilah dicegat oleh 20 perampok. Berhenti. Lek zaman saiki disebut begal ini. Jadi begal ini mulai biyen ono pisan kurang ajar. Iya. Lek di fikih utorik gitu kan. Qati utorik gitu. Ya, qati utorik. Ya nek fikih Imam Syafi'i berat itu. Lek kecekel karo mateni wong itu setelah dibunuh jenazahnya dipenteng di pasar, biar orang tahu semuanya. Begal lek dikono wedi. Lah saiki ndak naudzubillah mari begal wong di penjara 5 tahun. Dipotong remisi 2 tahun, kali 3 tahun. Metu teko penjara tambah nekat. Coba hukum Islam jakno, qati utorik ya apa? Kalau dia bunuh orang, ngambil harta, potong tangan kanan, kaki kiri. Kemudian apa? Bunuh, penggal. Setelah itu apa? Dimandikan, dikafani, jenazahnya taruh di pasar dulu selama 3 hari. Lek salah tegur lagi ya, iki maktub di kitab ini. Maktub di kitab, disebutkan di kitab. Itu hukum Islam, tidak wani. Dicegat sama rampok. Turun semuanya. Lah ini Syekh Abdul Qadir Jailani ini Pak, Bapak Ibu, memang maaf ya, orang keluarga miskin. Cuma yang situ bawa beberapa dinar diletakkan di bawah lengannya itu. Minggir itu. Itu dirampok itu apa? Diambil hartanya. Terus ada satu rampok. Delok Syekh Abdul Qadir Jailani. Didelok, waduh ada cilik. Ada duit potongannya. Kan ketok apa? Seburane ya. Wong lek berangkat pengajian beban utang, kalau nggak diutang iso dibedakno. Dibedakno ya apa, Beb? Mecucu tok. Ora utangi. Dilihat, waduh, hari ini tidak bawa uang ini percuma wis. Tapi kepingin takon toh. Nah, kamu bawa harta enggak? Pesannya ibunya apa tadi? Jangan bohong. Dijawab, iya, bawa. Bawa piro? Waktu itu kalau tidak salah bawa 600 dirham. Sak dirhami 4 gram 1/4 lah, 4,24 gram. Iku pingin dewe piro ini? Gak duit kok nak? Iya. Piro kan gak duit? 600 dinar. Hah? Kaget rampoknya. Sing kena kan iya. Lah bener. Lapor karo bosi. Lapor. Ternyata Gafila iki karo cilik iki luwe akeh duwe cilik iki jare. Apa jare? Tak takoni, gue duit 600 dinar. Wong sing pasan iki di kita enggak ono tak tambahi dhewe. Wong sing genan ndak tempelin kok. Tapi di kita enggak ono iku. Nah, jadi tak goroi Pak, temenan iki. Tadi goroi, tak ono di kitab enggak ono. Saking bumbunane kok ngono. Bener. Panggil namanya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu ayyamut tamyiz. Ketika umur 7-8 tahun. Umur 7-8 tahun panggil. Nah, jadi, iya. Kamu bener bawa uang? Iya. Berapa? 600 dinar. Endi? Kaget. Nah, kok ini weruh aku sapa? Weruh. Sapa? Wong sing suka ngerampok. Lah kan weruh ngono kok ngaku. Lah tak jepit duitmu. Apa jawabannya? Ya. Apa katanya beliau? Aku sudah ada perjanjian sama ibu. Perjanjian apa nak? Perjanjian sama ibu tidak boleh bohong. Ketika dia tanya kepadaku bawa uang apa enggak? Aku jawab bawa. Berapa? Sekian. Aku enggak berani bohong karena sudah perjanjian sama ibuku. Pemimpin rampok itu bingung Mbak. Delok itu. Lo kalian nganti nak? Mau ke Basro. Untuk apa? Belajar ilmu.
Kalau kamu belajar ilmu, katanya ketua rampok ini, sekarang langsung Pak Lunggu deprok. Tahu deprok ya? Deprok bahasa Indonesia apa? Bersimpu. Duduk bersimpu. Ngatakan apa? Nak, mulai sekarang aku mau ikut kamu nak. Arek 7 tahun loh rek. Anak umur 7-8 tahun. Nak, aku mau ikut kamu nak. Katanya. Konco-konco itu loh kabeh iso ngolasi. Ngomong, loh bentar. Bos, udah dilarang ya. Lagi-lagi tidak ada di kitab ini, tidak ada. Kalau kamu sekarang mau tobat, aku ngerampok gara-gara kamu. Aku begal gara-gara ikut kamu. Kalau kamu sekarang mau tobat, ngikutin anak kecil ini, maka kami semuanya akan ikut kamu. Katanya bosnya, terserah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu sebelum belajar, sebelum jadi orang alim, sebelum belajar sudah punya murid 20 mantan preman. Yo opo iki? Sing aku takon sepurane ya sepurane. Kulo jenengan iki kadang-kadang ngocok kitab gede-gede ya. Kadang-kadang gowo sampe angkat ini. Wong sitok tobat ae jarang. Iki durung belajar wis tobat dhisik. Kenapa? Akhlak. Situ Pak. Akhlak. Kalau tidak ada akhlak hancur. Makanya tadi itu. Jadikan ilmumu cuma sekedar garam. Tapi adabmu, akhlakmu, terutama kepada kedua orang tuamu, jadikan seperti adonan. Adonan lebih banyak daripada garam. Jangan dibalik. Garamnya lebih banyak, darah tinggi sampean. Makanya kadang-kadang ya Allah, bahsul masail bukannya tidak bagus Pak, bagus, cocok anak. Cuma kadang-kadang tidak cocok putaran ini loh ya. Iya. Kadang-kadang sampai ngokok sih dikepruk, la haula wala quwata illa billah. Otot-ototan tuding-tudingan, goblok. Kita ngomong goblok-goblok, tapi kita punya opo. Yo iki kakean ilmune, kakean gareme. Sesuatu sing garam sampean tangan darah tinggi muncul. Paham ya? Sudahlah Pak, sampai mau nyari sirahnya siapa, sejarahnya siapa, semuanya. Imam Syafi'i, bagaimana Imam Syafi'i Pak? Imam Syafi'i itu belajar di pondok, tidak pulang-pulang. Masa kok saiki ya? Maulid muli, Syakban muli, Syakban mulai nih kok balik yoyo. Wes di omai salibut, sing biasa siwakan rokokan waduh. Sing biasa rambutnya genap, wong ini, sing situ kuning, abang, hijau, koyo lampu stampat. Kalau orang dulu Pak, insya Allah sekarang ada ya, insya Allah sekarang ada. Itu kalau sudah mondok tidak balik-balik Pak. Imam Syafi'i itu lama belajar, kangen sama ibunya, selesai pulang. Namanya anak kangen, sampai di depan pintunya gedor rumah ibunya. Gedor. Mereka kangen rek. Mosok ono WA kok saiki ya. Nek saiki masih anak nang Hadramut nang Mesir iso video call. Nak, yo, Dek Tina saiki nak kuburannya Fir'aun Bu. La haula wala quwata illa billah. Lah apa nang kuburannya Fir'aun kok niku? Kalau dulu udah ada. Kangen rindu sampai enggak sadar gedor pintu rumahnya. Ibu katanya. Ibunya dari dalam, ibunya orang solihah. Ngatakan apa? Siapa di situ? Anakku Bu Syafi'i. Loh, Syafi'i anakku yang mondok itu katanya. Iya Bu, bukakan Bu. Kamu tidak pantas kembali nak. Loh, kenapa Bu? Kamu balik tidak duwe adab. Lah kon gedor-gedor pintu itu padane omahe sapa ae. Lagi-lagi di kitab gak ono ini. Kok ibunya ngamuk? Kadang-kadang ini. Apa kata ibunya? Nah, kembali ke pondok.
kamu belum belajar, balik maneng Pak. Gara-gara apa? Gedor pintu. Ilmune Imam Syafi'i setelah itu penuh dengan adab, kembali kepada ibunya, diterima. Ilmunya tetap sampai sekarang ini. Bahkan madhabnya kita, madhab Imam Syafi'i. Kenapa? Ilmu kemudian adab, ilmu adab, ilmu adab. Iya. Paham ya? Terakhir, perhatikan. Siapa namanya? Sampean Gus siapa ini? Gus Barok. Gus Mubarok. Ya harus kusopo lah ya Pak. Kita punya guru sama. Umar bin Hafid. Perhatikan. Kita ini sama guru jangan pernah putus. Siapapun guru kita. Obed ini gurana yang ngajar kiroati tetap. Katanya Sayyidina Ali, ana abdun man allamani harfan. Aku adalah budak bagi seorang yang ngajari aku satu huruf. Hati-hati. Setelah belajar ke luar negeri, jangan dianggap ustadz-ustadz yang dulu ngajari duduk apa-apaan tidak benar. Jangan. Perlu sambungan kepada guru supaya manfaat. Perhatikan. Sambungan kepada guru ada 3. Sambungan kepada guru ada 3. Apa yang pertama? Digambarkan jasad. Yang pertama, pangkalnya apa? Kepala. Yang kedua, tangan. Yang ketiga, kaki. Ini hubungan itisol sama guru. Maksudnya kepala itu apa? Kalau orang tidak ada kepala, maka dia tidak akan bisa nyambung. Dia tidak akan bisa hidup. Kita nggak pernah tahu Pak ya. Semoga selamat. Kalau ada orang hilang tangannya masih hidup, hilang kakinya masih hidup, hilang kepalanya. Nah, orang tidak pola lain ya. Ini masdar utama. Apa itu? Kalau kita ingin nyambung sama guru kita, supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu, hubungan kita sama guru harus ada. Yang pertama apa? Bagikan kepala. Apa itu? Sunnah Rasul. Loh, apa hubungannya sih Rek? Sunnah Rasul kalau guru kita orang. Perhatikan. Kalau kita tidak melaksanakan sunnahnya Rasul, jangan ngomong wajib. Kalau wajib jangan diomong. Wajib itu harus. Misalnya sama ngomong, Bib, itu loh Bib, Masya Allah Bib, ada orang umur 70 tahun. Oh iya, kenapa katanya? Ini kalau subuh sebenarnya terus Bib. Ya mesti subuh. Itu loh Bib, Masya Allah Bib, poso terus. Oh, poso iya. Bulan apa? Bulan Ramadan. Pengen sandal. Ya mesti. Ya mesti. Wajib jangan diomong Pak. Sunnah. Ketika kita putus hubungan dengan Nabi, dengan makna apa putus hubungan dengan Nabi? Yaitu ketika kita tidak melaksanakan sunnahnya Nabi. Witir ditinggalno, duha meskipun 2 rakaat ditinggalkan, bangun malam sebelum subuh meskipun cuma 2 rakaat ditinggalkan. Padahal dikatakan apa? Al-kunus, sesuatu yang berharga dan yang berharga, yang mulia dan yang mulia adalah ihya'ul lail, bangun malam. Rakaatani fi jawfil lail, 2 rakaat di pertengahan malam, khairun ma kana fiha, lebih baik dari apa-apa yang dalamnya semuanya. 2 rakaat kok kita tinggalkan. Maka kita mutus sama Nabi. Kalau sudah mutus sama Nabi, ketika kita pisah dari guru kita, jarak yang jauh sama guru kita, Nabi tidak bisa menyambungkan kita. Karena kita bisa nyambung sama orang soleh Pak. Kita bisa nyambung sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita bisa nyambung sama Imam Syafi'i. Kita bisa nyambung sama orang-orang terdahulu. Siapa yang nyambungkan? Nabi. Makanya ada orang mimpi ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, padahal bukan di zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mimpi ketemu fulan, mimpi ketemu Syekh fulan. Kenapa? Ketahui,
itu yang nyambungkan Nabi. Yang nyambungkan adalah Nabi. Kalau pertama kali bagi kepala kita putus sama Nabi, Nabi tidak bisa nyambung. Kalau sudah Nabi tidak nyambungkan Pak, ilmu cuma sekedar omongan, tidak ada nilai. Yang pertama adab sama Nabi. Yang kedua tangan. Apa? Isra' fil amr. Isra' fil amr. Cepat-cepat untuk melaksanakan perintahnya seorang guru. Cepat-cepat untuk melaksanakan perintahnya orang tua. Cepat-cepat untuk melaksanakan perintahnya pengajar. Kalau enggak, bisa. Saya kira kayak contoh yo. Aku saya ngelak. Terus terang aja, terus terang. Kilo-kilo. Lek aku meneng tok ya, Bos. Banyu iki rek enake. Kapan yo banyu ki nang aku? Ayo kok nyung. Lek ngono. Caranya apa? Pegang dengan tangan, maka minum, tak boleh bisa. Baru dapat. Itu pun yang dimaksud dengan pemberian dari si Allah. Ada perintah dari guru, ada perintah dari orang tua, asalkan ya jelas pasti kebaikan bukan maksiat. Bersegera dengan apa? Seolah-olah gerakkan tangan, dapat. Yang ketiga kaki. Untuk apa? Untuk menopang supaya kita mampu berdiri meskipun dalam berduri. Artinya apa? Kekuatan, kesabaran untuk ngajar. Setelah yang pertama hubungan sama Nabi baik, sehingga Nabi bisa nyambungkan kita dengan guru-guru kita. Kemudian yang kedua, melaksanakan perintah guru dengan secepatnya. Yang ketiga, bersabar ketika melaksanakan perintahnya guru, ketika ngajar, ketika nyampaikan ilmu, sabar. Bagaikan kaki ketika berjalan terkena bebatuan, keluar darah. Bagaimana caranya? Jangan berhenti jalan. Ambil sesuatu, ikat, jalan lagi. Ikat, jalan lagi, terkena. Kalau kita berhenti, habis. Makanya bingung kadang-kadang ana ustaz, aku sudah ngajar di kuno maning fit opo-opo lae. Lah wonge benci kabeh mbek aku. Loh. Salah kok Pak Dul. Harus sabar, ngadepi. Enggak bisa modal tebak-tebakan. Kun ndak belajar nang aku, nang neraka. Musuh neraka-nerakaan wae. Kan bisa iki ya. Kun yo mucung maulud wit mlebu neraka. Lah nek kadung neraka surga rasa sepi rek. Nggak bisa gitu, tidak bisa. Sabar, talattuh, mudah waktu, nggak bisa. Kok enak temen kon? Ati belajar petang-tahun jadi wong alim. Ibn Hajar, anaknya waktu Pak. Ibn Hajar ada dua. Ibn Hajar al-Haytami, Ibn Hajar al-Asqalani. Tak cerita ya, ini terakhir kemenang terakhir. Aku ya kesel pisan kok sampai ngantuk kan? Iya podo. Belum. Sampean murid cek aku sih atur nang maca. Tadi ada Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori itu pernah mengatakan, Pak, dakaktu ma bainal hajarain. Aku ini pernah ditumbuk dengan dua batu. Apa maksudnya? Ketika itu aku punya guru namanya Ibn Hajar Al-Asqalani. Maaf, Ibn Hajar, ya betul, Al-Asqalani. Guru keras tidak apa-apa. Salah titik tadi dia, ya iya. Gue penjalin, dikepuk. Sabar. Setelah aku jadi orang ngerti ilmu, aku punya murid Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami orang alim. Sehingga kalau aku ngajar tidak benar langsung dibantah. Sehingga meskipun aku jadi orang alim, kalau mau ngajar dia harus murojaah dulu. Zaman ketika belajar ditekan sama guru untuk jadi berhasilnya, jangan ngajar ditekan sama murid. Kenapa? Karena muridnya pinter. Makanya sampai ada murid goblok, alhamdulillah. Kok iso beb? Iya, masih kon salah harus ngomong. Paham ini ya? Ibn Hajar itu Pak, belajarnya sudah 40 tahun gak pinter. Balik maning ke pondok, balik lagi belajar. Gara-gara kita batu netes.
ke batu lobang. Sudah. Jadi Ibn Adi, lah kira petang tahun dari wong alim, opo sih tak bisa. Sabar, kalau Nabi sunnah Nabi laksanakan bagian kepala, perintah guru, perintah orang tua amalkan. Yang ketiga, sabar, bagikan kaki menopang. Maka 3 dilaksanakan, kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka bi abdika wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika ma sta'adaka min abdika wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma qadaita alaina min amrin faj'alna akibatahu rasyada. Allahumma akhrij min qalbana kulla ghadlin di dunya wa kulla mahalin khalaq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushina ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bima'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma kama balaghana fi Rajab wa balaghana fi Sya'ban faballighna fi Ramadan wa'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril asraril Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.